Halo, selamat malam semuanya. Masih di channel saya, Anissa AE Channel. Sekarang sudah ganti judul baru ya. Judulnya Naksir Kamu Gus. Novel ini karya Sinta Holisatun N. Ceritanya tentu tentang pesantren dan ada cinta-cintanya gitu deh. Selamat mendengarkan. Jangan lupa buat komen, like, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kamu. Ditunggu. Pagi itu, suasana pondok pesantren Baitun Nur sangatlah sepi. Tidak seperti biasanya, selalu ramai dengan para santri yang berlalu lalang setiap hari. Pagi ini hanya terlihat ada beberapa saja dari mereka. Itu semua dikarenakan sebagian santri sudah mengizinkan diri untuk pulang menikmati masa libur sekolah. Seperti halnya diriku, gadis pendiam asal Tuban yang masih menetap di pondok. Entah dorongan dari mana, aku tidak memiliki rencana untuk pulang. Bukan berarti aku tak merindukan kota kelahiran. Akan tetapi, saat di rumah, pastinya aku akan sendirian. Fah, ucapku memulai perbincangan terlebih dahulu. Tak kudapati jawaban yang lain. Hanya Dahmanya yang menjawab sapaku. Kamu beneran mau pulang ke Malang? Insya Allah, kalau udah dapat izin, Rah. Kamu gak ada rencana gitu buat pulang? Emang kamu gak kangen Umi sama Ya Allah, aku lupa. Ditepuk jidatnya berulang-ulang. Bukannya meringis karena sakit, ia malah terus melakukannya. Ulfa, kamu kok gitu? Nanti kepalamu sakit loh kalau dipukul terus pakai tangan. Biarin aja, Rah. Emang otakku rada konslet, jadi harus dipukul biar cepat balik kayak biasanya. Tutur Ulfa dengan cengiran khasnya. Tak terasa seulas senyum mengembang begitu saja ketika melihat kekonyolannya. Iya deh, terserah. Perbincangan kami berakhir. Kini digantikan suara decitan sandal jepit yang kami gunakan masing-masing. Hingga Ulfa kembali membuka topik pembicaraan. Rah, kayaknya aku ndak jadi pulang deh. Loh, kenapa? Mataku menatapnya heran. Jelas saja aku heran. Belum ada 1 jam Ulfa mengatakan jika ia ingin pulang. Kenapa tiba-tiba ia kembali memutuskan untuk tidak pulang? Jangan bilang ini semua gara-gara aku. Kan gak lucu gitu. Aku gak enak ninggalin kamu sendiri. Kata siapa aku sendiri? Kan di sini masih banyak santri lain. Lagian kan kamu pulangnya juga pas hari libur sama hari raya Idul Fitri aja. Yang gak enak itu aku, bukan kamu. Halah, Rah, kamu kok gitu? Nanti kalau aku pulang, siapa coba yang kamu ajak ngintip? Apalagi
Kamu itu kan suka dusel-dusel gak jelas kalau udah ketahuan ngintip. Malu sudah diriku ketika sahabat sendiri membongkar rahasia yang kumiliki selama ini. Mulut Ulfa benar-benar ember. Untung saja koridor asrama sepi. Jika tidak, mau ditaruh mana mukaku ini? Is, dasar, Ulfa nyebelin. Bukan nyebelin, tapi kenyataan. Tuturnya diiringi gelak tawa. Mungkin saja ia melihat kedua pipiku bersemu merah. Makanya ia ketawa terpingkal. Kupikir hanya sebentar, nyatanya tidak sama sekali. Ulfa terus menertawaiku. Jelas saja ia tak berhenti. Itu karena hanya ada kami berdua di sini. Jadi Ulfa bisa tertawa semaunya. Bukankah aku sendiri yang sengaja menjadwalkan jika setiap harinya kami akan berangkat paling belakang, ketika santri yang lain sudah terlebih dahulu pergi. Jadi bukan salah Ulfa jika sekarang ia tertawa. Dan ya, jika dipikir kami berdua bisa dikategorikan sebagai santri yang tak tepat waktu. Biarkan saja seperti itu. Aduh, perutku sakit, Rah. Gara-gara ketawa terus. Lihat muka kamu marah merah kayak kepiting rebus. Nggak lucu. Hehehe, iya, udah ah. Jalannya dicepetin dikit keburu asar. Nanti kamu nggak bisa ngintip guse azan loh. Alamak, keceplosan. Ulfa segera menutup mulutnya rapat. Ingin sekali kupukul lengannya. Meski sedikit jengkel, namun jika diingat lagi ucapan Ulfa tidaklah salah. Apalagi yang terakhir. Sebelum masuk ke ruang kelas madrasah, aku dan Ulfa terlebih dulu ke masjid untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Sebelumnya, kami harus bergantian berwudu dengan santri yang lain. Sebab di samping masjid hanya ada beberapa keran air yang berfungsi. Selesai berwudu, kami langsung memakai mukena masing-masing sembari berjalan masuk ke dalam masjid. Langkah kami menuju ke tempat biasa, yakni di syaf paling belakang di dekat jendela, dan di belakang sudah berdiri kokoh sebuah almari tempat menyimpannya Al-Quran dan berbagai kitab-kitab lainnya. Tak banyak santri yang lain juga menyimpan kitab-kitab mereka di dalamnya sebelum membawanya ke madrasah. Rah? Iya, jawabku dengan kedua tangan menggantung hendak menggelar sajadah di atas dinginnya lantai masjid. Aku ke depan dulu ya, mau bicara sama Intan. Jari Ulfa menunjuk ke arah salah satu teman sekelasku di madrasah. Sebut saja dia Intan. Yang aku tahu, Intan juga berasal dari kota Malang, sama seperti Ulfa. Akan tetapi mereka hanya beda kecamatan saja. Kepalaku mengangguk ke bawah, mengartikan jika aku menjawab iya. Kembali kulanjutkan menggelar sajadah yang sebelumnya harus tertunda. Setelah selesai, bergegas kududuki dengan diam, sambil kedua tangan membuka kitab fikih, mempelajarinya, agar nanti tak keteteran jika Ustadz Malik menyuruhku membacanya. Sementara sajadah Ulfa masih terlipat rapi
di sampingku. Aku dapat berita loh. Berita apa toh, Nat? Kayaknya kok serius banget? Tanya mbak-mbak dalam yang saat itu duduk membelakangiku. Tapi untuk siapa? Jangan-jangan mosok kanggo Guse, Mbak? Terkam Mbak Isma dengan jari telunjuk yang mengetuk keningnya berulang. Samar-samar aku mendengar percakapan mereka dari awal yang membahas acara maulidan sampai mengarah ke berita yang cukup menarik. Itu terlihat dari ekspresi wajah Mbak Nadia saat ia mengatakan jika memiliki berita terbaru. Kututup segera kitabku, dengan segera menaruhnya di lemari. Itu loh, Abah Yai mau lamar Ning Marwah, anaknya Ustadz Fikri pada maghrib nanti. Tutur Mbak Nadia yang terlihat masih membenahi mukenanya. Abah Yai mau melamar Ning Marwah? Sebetulnya aku juga memiliki pikiran yang sama seperti Mbak Isma. Namun pikiran itu segera kutepis dengan harapan lamaran itu bukan ditujukan untuk Guzilan, pangeranku. Kanggo sapa maneh kalau bukan kanggo Guse? Ndak mungkin toh Abah Yai mau nikah lagi. Derai air mata tak lagi bisa kutepis. Ternyata dugaanku dan Mbak Isma benar. Lamaran itu ditunjukkan untuk Guzilan. Seulas senyum tersungging, sadar diri siapa Ning Marwah sebenarnya. Tak ada yang bisa menolak pesonanya sebagai seorang Ning dengan darah keturunan kiai. Jauh beda denganku yang hanya seorang santri biasa. Loh, mosok Mbak? Sedikit berteriak, Mbak Isma kembali bertanya. Wajahnya menampik jika ia belum percaya dengan penuturan Mbak Nadia barusan. Hus, aja banter-banter. Nanti kedengeran kalih Guse. Purun to sampean. Gerutu Mbak Nadia dengan gerakan tangan mencubit paha Mbak Isma. Keblabasan, Mbak. Meski terlihat buram, sebisa mungkin kedua mataku masih bisa melihat dengan jelas gerak-gerik mbak-mbak dalam. Begitupun dengan suara Mbak Nadia yang mendominasi perbincangan kini terdengar semakin jelas di telinga. Meski suaranya menjadi pelan dari sebelumnya. Lora, kamu kenapa nangis? Tubuhku terhenyak kaget saat tepukan mendarat di bahu. Kutatap Ulfa duduk berjongkok menghadapku. Sorot matanya menatapku bingung, seakan meminta sebuah jawaban. Seakan mengerti dengan keadaan, Ulfa menarik tubuhku dalam pelukan. Mataku menutup, diiringi rasa sakit di kepala. Gelap. Aku pingsan. Cuplikan part selanjutnya. Rah, tubuhku tersentak kaget. Tanganku mendadak panas dingin. Apa Ulfa melihatku menaruh sebuah buku
Kuharap ia tidak melihatnya sama sekali.